dicuci bersih luar dalam ya. Baru setelahnya kita rendam memakai air mendidih ya, atau air panas. Nah, tujuannya adalah untuk membunuh bakteri udara ya. Oke, selamat pagi sahabat tani. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun Anda berada ya. Di kesempatan pagi kali ini saya akan berbagi tips ya, gimana cara mengatasi wadah atau tempat fermentasi pupuk agar tidak meledak ya. Nah, biasanya teman-teman sahabat tani itu banyak yang lagi bikin-bikin pupuk organik sendiri di rumah itu ya, dan biasanya dari sang guru ya, atau sang pembagi ilmu tersebut biasanya mengatakan jangan lupa nanti tiap hari buka tutupnya ini untuk membuang gas dari fermentasi tersebut agar tidak meledak ya, katanya seperti itu. Biasanya pada umumnya sih seperti itu ya. Jadi di sini saya akan membagikan satu tips ya untuk mengatasi supaya wadah atau tempat fermentasi itu tidak meledak ya. Nah, jadi tidak perlu dibuka-buka tiap hari dan hasil fermentasi pun lebih bagus ya. Nah, di sini ini ada jerigen minyak goreng punya istri saya, ini hanya sebagai contoh ya. Nah, hanya sebagai contoh, jadi kita bisa menggunakan jerigen yang 5 liter gini atau ukuran yang seperti botol aqua yang seperti ini ya. Nah, seperti ini yang ukuran 1,5 liter atau jerigen yang 20 liter itu ya. Pokoknya apa aja lah, yang penting intinya ada penutupnya ya, ada penutupnya yang masih bagus intinya ya. Nah, oke, ini hanya sebagai contoh. Nah, oke, saya angkat dulu, nanti istri saya mau goreng soalnya. Nah, itu anak saya lagi bantu istri saya motongin sayur itu. Hati-hati kena pisau tangannya ya. Hey. Oh ya, itu yang satu lagi santai itu di sana mainan boneka itu. Oke, lanjut teman-teman sahabat tani. Nah, di sini sudah saya sediakan satu jerigen yang udah saya bersihkan ya, labelnya ini udah saya bersihkan. Terus tutupnya yang udah saya lubangin ya. Nah, untuk melubangin ini bisa kita menggunakan paku yang dibakar atau solder itu ya, atau apapun lah. Yang penting intinya ini selang untuk tempat apanya nanti pembuangan gasnya, kita sesuaikan lubangnya sama selang tersebut ya. Yang penting jangan terlalu lebar agar nanti kita waktu mengelim itu enggak terlalu banyak makan lem. Dan ini untuk celah udaranya pun bisa rapat ya, kalau kita melubangin lubangnya ini pas dengan ukuran selangnya ya. Dan ini juga ada lem, kalau di sini biasa disebut lem besi. Biasanya di bengkel-bengkel motor itu banyak ini ya, disediakan atau dijual lem besi. Ini bagus ini kualitasnya ini. Nah, saya biasa pakai ini daripada pakai lem LTK, itu kadang masih mau lepas dia, walaupun kerasnya itu cepat ya, atau cepat kering, itu masih kurang bagus. Tapi kalau ini betul-betul awet ini lem besi ini. Ini apa sih mereknya? Blackstone ya. Nah, tapi kami biasanya bukan menyebut mereknya ini ya, biasanya kami bilang lem besi gitu aja udah. Di bengkel-bengkel udah tahu biasanya. Kalau nggak salah ini harganya satu gini nggak sama ya, kadang ada yang jual 10.000, ada yang 12.000, ada yang 15.000 ya, tergantung si punya bengkel ya. Nah, oke. Sebelum kita eksekusi wadah atau tempat fermentasi ini ya, nah, usahakan label ini dibersihkan, dicuci bersih luar dalam ya. Baru setelahnya kita rendam memakai air mendidih ya, atau air panas. Nah, tujuannya adalah untuk membunuh bakteri udara ya. Nah, jadi kita sterilisasikan dulu ya. Nah, terus setelah itu sebelum
air mendidih tersebut dituang ke dalam jerigen ini, kita masukkan dulu gula pasir atau gula merah, atau kalau ada sih molase ya. Nah, tapi kalau nggak ada gula putih pun bisa juga lah ya. Itu udah, kalau gula putih atau gula pasir itu kan sangat umum ya, hampir setiap rumah itu ada ya. Nah, kita masukkan aja secukupnya ya, lebih kurang itu 1 sendok apa itu, 1 sendok makan ya, sendok besar itu. Nah, baru kita tuang air mendidihnya dengan ukuran setengahnya aja ya. Tujuannya biar nanti kalau udah dingin bisa kita guncang-guncang ya. Terus kita tutup rapat ya, kita tutup rapat, kita masukkan selangnya, biar nanti selangnya ini juga udara-udara yang di dalam selang ini, termasuk bakteri udara juga ikut mati ya. Nah, jadi kita sterilkan dulu ya, karena kita mainnya bakteri bagus ya. Nah, makanya kita bakteri udara itu kan nggak bagus juga itu, biar nanti bakteri-bakteri udara itu bisa mati ya. Nah, terus itu yang tujuan pertama ya, untuk mensterilkan dari bakteri udara ya. Nah, tujuan untuk pemberian gula sendiri itu adalah agar nanti bakteri yang kita buat ya, pupuk organik itu kan mengandung bakteri ya, agar nanti dia betah dengan wadah yang baru ya, atau bisa cepat beradaptasi. Karena apa? Karena pada umumnya makanan bakteri adalah gula ya. Nah, begitu kita goncang-goncang dengan air panas ya kan. Nah, maksudnya waktu udah dingin ya, ini saya rendam tadi malam itu 1 malaman ya, dengan air panas itu, dengan gula di dalamnya. Saya diamkan selama 1 malam, baru paginya saya goncang-goncang. Jadi baunya sekarang ini udah wangi, udah bau gula ya. Jadi nanti waktu kita bikin pupuk fermentasi itu, bakteri yang terkandung itu dia langsung beradaptasi dengan wadah baru ya. Jadi tidak berbau dengan bekas minyak ataupun bekas yang lainnya ya. Oke. Kita lanjut. Apa sayang? Oh, ini untuk apa? Untuk mama mau goreng ya. Ini papa udah ada ini satu ini ya. Oke. Bentar ya, papa bikin video dulu ya. Oke. Nah, ini kita lubangin dulu yang pertama ya. Tadi udah saya jelaskan dengan pas ukuran selangnya. Siapa? Oke aku. Oh, abang oke ya. Terus selang ujungnya ini kita potong agak runcing ya. Nah, seperti ini. Nah, kelihatannya teman-teman. Kita potong agak runcing. Karena apa? Ini kan lubangnya press kita bikin ya. Nah, supaya nanti memasukkan selangnya itu mudah ya. Karena kalau keadaan bulat kayak gini, kalau lubangnya pas-pasan itu agak susah ya. Jadi kita potong runcing agak gini selang tersebut ya. Iya, bentar ya. Kena rokok nanti loh. Nah, terus setelah kita masukkan nanti selangnya, sini nakku. Bapak pinjam bentar ya. Ya, pasang. Nah, nanti setelah kita masukkan selangnya ini, baru kita lem ya. Oke, kita lanjut dulu biar mudah dipahami ya. Oke, sahabat tani, ini lubang udah kita bikin ya, dan selang udah kita runcingkan. Kita masukkan seperti ini ya. Nah, karena ini lubangnya agak ngepres, jadi agak kita tekan sedikit menggunakan ibu jari ya. Baru kita putar-putar ya. Nah, seperti ini. Oke, kita bantu dari dalam, kita tarik ya. Nah, terus kita tarik. Nah, oke, kita sesuaikan. Nah, ini udah masuk ya. Nanti ini ujungnya ini yang di dalam kita potong ya. Kita potong, kita preskan aja dengan apa ini? Dengan panjangnya ini, tutup ini ya. Nah, ini. Nah, nanti di sini kita lem. Oke, saya mengambil gunting dulu. Oke, teman-teman sahabat tani, kita potong dengan ukuran segini ya. Kita ratakan dengan tutup jerigennya. Nah, seperti ini. Nah, ini udah rata ya, udah rata. Nah, sekarang kita lem. Nah, ini kita lem, kita tuang dulu lemnya ya. Ini lemnya ada yang hitam, ada yang putih ya. Emang harus ada campurannya. Jadi dia tidak bisa satu jenis ya. Makanya waktu kita membelinya itu pasti dapatnya 2 langsung ini dalam satu wadah itu, atau satu apa ya bilangnya? Nah, sepasang gitulah. Nah, segini udah cukup. Nah, ini tutup ya, langsung tutup ya teman-teman sahabat tani, karena ini lumayan cepet keringnya. Jadi sayang nanti kalau waktu pemakaian selanjutnya kalau nggak habis, nanti apa terjadi penyumbatan ya, itu akan memperlambat kerjaan kita ya. Nah, oke, baru kita aduk-aduk menjadi satu ya. Nah,
ini udah jadi. Nah, baru kita lem ya. Cukup kita lem luarnya aja ya, yang dalamnya ini nggak perlu ya. Cukup kita lem di sisi luarnya aja ya, karena kalau ini udah buntu, udah rapat, ini udah bagus dan celah udara tidak akan masuk lagi ya. Nah seperti ini. Nah kita ratakan dulu segini ya. Kita tarik keliling. Enggak, cukup aja ini. Oke, nah baru sedikit agak kita ratakan sedikit ya. Nah setelah ini kita diamkan lebih kurang 1 menit ya, agar agak keras. Baru nanti sediakan air. Nah air biasa untuk mencelupkan tangan kita, biar lem nanti tidak lengket waktu kita menatanya ya, atau merapikannya. Oke, kita tunggu sebentar biar agak kering. Oke teman-teman sahabat tani, ini udah lebih kurang 1 menit ya. Baru kita rapikan ya, supaya dia lebih rapat lagi ya lemnya tersebut. Nah tapi sebelum itu tangannya dicelupkan dulu ya, jarinya ini ke dalam air agar tidak lengket di jari tangan ya. Nah seperti ini, jadi bisa kita rapikan. Nah, jangan lama-lama ya, lebih kurang 1 menit saja, karena ini kalau lebih dari waktu itu dia akan udah keras dan susah untuk dirapikan seperti ini. Dia nggak bisa lagi dirapikan. Nah seperti ini. Nah seperti ini, agak ditekan-tekan sedikit biar betul-betul rapat ya. Nah seperti ini. Nah seperti ini. Nah oke, udah jadi, dan sekarang akan saya beritahu cara kerjanya ya. Oke teman-teman sahabat tani, ini udah jadi ya, udah saya ratakan tadi ya. Nah ini baiknya teman-teman sahabat tani disimpan dulu ya, jangan langsung dipakai. Karena apa? Ini lemnya di dalamnya ini masih lembek ya, walaupun ini di sisi luarnya kelihatan agak keras, tapi di dalam belum sempurna ya. Dan biasanya lem ini itu dibungkusnya ada label yang tertulis lem bisa mengering dalam waktu 3 jam ya. 3 jam ke depan itu bisa kering, udah bisa dipakai. Tapi untuk kekerasan yang sempurna ya, itu 16 jam baru betul-betul sempurna ya. Jadi makanya biasanya kalau saya bikin tempat fermentasi yang kayak gini tuh, ini namanya seal ya, seal atau lubang udara ya, untuk buang gas dari pupuk fermentasi ya. Nah saya gantung, jadi pagi saya bikin, saya gantung 1 malaman, jadi besok paginya itu sudah bisa saya pakai ya, karena udah lebih dari 16 jam ya. Nah oke, jadi cara kerjanya seperti ini. Nah ini juga wadah yang udah saya bikin ya. Nah ini juga udah rapi ya. Nah ini udah sempat saya pakai untuk fermentasi asam amino yang berbahan bekicot ya, ada dicek di video saya sebelumnya itu, dan ini hasilnya. Nah ini asam aminonya. Dan ini masih berantakan. Nah, gelas-gelas takar di sini semua ya, cepit-cepit, karena saya baru selesai penyemprotan untuk bibit labu kuning. Nah seperti ini. Terus sediakan botol aqua tanggung yang diisi air ya, diisi air segini atau paruhnya segini bisa ya. Yang pasti disesuaikan aja. Intinya selang tersebut bisa masuk sampai ke sini, jangan sampai dasar ya. Intinya lebih kurang 2 jari udah cukup lah dari dari dasar ya. Seperti ini. Nah ini adalah pangkal botol, dan 2 atau 3 jari. Nah selang sampai sini ya, jangan sampai terlalu dasar selangnya ya. Nah intinya menggantung selangnya itu ya, menggantung di dalam air ini, di dalam botol ini ya. Nah terus tujuan dari pembuatan seal seperti ini proses fermentasi enziminasi dari pupuk tersebut hasilnya akan bisa lebih maksimal ya. Nah, terus yang keduanya tidak terkontaminasi oleh bakteri udara, juga serangga atau binatang lain ya. Nah, terus yang terakhir kita bisa mengecek tanpa membuka-buka tutupnya ini sudah selesai tahap fermentasi atau belum, maksudnya
waktu kita bikin pupuk fermentasi itu, nah ini yang ditimbulkan adalah gas ya, panas ya. Nah, di sini nanti akan keluar gelembung ya. Nah, akan keluar gelembung, nanti semakin lama itu semakin hari gelembungnya akan berkurang, maka nanti lama-lama akan tidak berkembung lagi, tidak bergelembung lagi ya. Artinya pupuk fermentasi tersebut sudah bisa dipakai gitu ya. Jadi bisa kita cek dari sini ya, dari air ini, dari selang udara ini, jadi tanpa membuka-buka ini ya, membuka-buka tutupnya, karena ini akan membuat kontaminasi bakteri udara ya. Nah, cukup di sini video saya, bisa dipahami ya teman-teman sahabat tani. Semoga tips yang saya berikan, tips sederhana ini ya, tapi banyak manfaatnya ya, karena bisa antisipasi dari bakteri udara atau serangga lainnya. Juga hasil pupuk fermentasi juga kualitasnya lebih bagus, lebih maksimal, karena tanpa buka tutup wadah atau tempat fermentasi ya. Yang ketiga, kita bisa mengecek gelembungnya dari sini ya. Jadi nanti kalau udah jadi pupuk tersebut, nanti gelembungnya ini lama-lama akan kecil atau bahkan tidak ada sama sekali begitu ya. Oke, semoga bermanfaat video dari saya ini ya. Ikuti terus perjalanan petani subsisten. Saya adalah petani coba-coba yang berkeinginan menjadi petani komersil yang sukses. Yang penting selalu ada niat untuk belajar tanam, belajar bereksperimen, dan selalu tetap semangat. Mantul.